Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cintia Nurika Irma, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran. Yang saya banggakan teman-teman program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat bertemu kembali pada diskusi hari ini. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu teori pembelajaran menurut Vygotsky. Saya Firdaulia Rahma selaku moderator akan memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Alda Miskolahabah, Andika Setia Pradana, Cahya Kartika Puspita Sari, Firda Aulia Rahmah, Esti Triyuni Rahayu, Ide Palupi, dan Waris Manto. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Andika Setia Pradana. Kepadanya kami persilahkan. Baik moderator, saya akan membacakan materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah riwayat hidup pengembang teori. Riwayat hidup pengembang teori Lev Semyonovich Vygotsky lahir di Orsa, sebuah kota kecil di Belarus pada 17 November 1896. Setelah menghadiri gimnasium di Gomel, ia memulai studi universitasnya di bidang hukum, filsafat, dan sejarah di Moskow pada tahun 1912. Pendidikan sekolah dan universitasnya memberinya pelatihan yang sangat baik dalam humaniora, bahasa, dan linguistik, estetika dan sastra, filsafat, dan sejarah. Pada usia awal 20 tahun, ia menulis sebuah penelitian yang banyak tentang Hamlet. Dia menunjukkan minatnya pada puisi, drama, bahasa, dan pertanyaan tentang tanda dan makna, teori sastra, film, dan masalah sejarah dan filsafat jauh sebelum dia memulai penelitiannya di bidang psikologi. Penting untuk dicatat bahwa buku pertama oleh Vygotsky yang menunjukkannya sekali dan untuk semua tentang psikologi adalah The Psychology of Art. Terima kasih Andika Setia Pradana telah menyampaikan materi yang pertama. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Alda Miskolahabah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Konsep dasar. Konsep dasar filosofi Vygotsky yang sangat terkenal adalah mengenai manusia dan lingkungan. Menurut Vygotsky, manusia tidak seperti hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Manusia memiliki kapasitas untuk mengubah lingkungan sesuai keperluan mereka. Pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia kemudian menjadi pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh melalui dua jalur, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologi yang bersifat sosial budaya. Studi Vygotsky fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dalam berbagai pengalaman atau pengetahuan. Oleh karena itu, Vygotsky yang dikenal dengan teori perkembangan sosial kultural menekankan pada interaksi sosial dan budaya dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak diperoleh sebagai hasil interaksi sosial dengan orang lain.
Orang lain di sini tidak selalu orang tua, melainkan bisa orang dewasa lain atau bahkan teman sebaya yang lebih memahami tentang sesuatu hal. Dalam kaitannya dengan pemikiran matematika, maka anak akan berkembang kemampuan berpikir matematisnya melalui interaksinya dengan orang lain yang menguasai matematika dengan baik. Terima kasih Aldan Miskola Habah telah menyampaikan materi. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Cahya Kartika Puspitasari. Kepadanya kami persilahkan. Implementasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Teori Vygotsky bisa diaplikasikan oleh seorang guru di dalam kelas. Guru bisa menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan siswa untuk menjalin hubungan interaksi sosial dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Iklim kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori Vygotsky merupakan salah satu teori yang melandasi pelaksanaan pembelajaran kooperatif di dalam kelas. Pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Sebuah pengetahuan yang ada dalam memori seseorang yang memiliki pengetahuan tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja seperti memindahkan air dari wadah ke wadah lain. Begitu juga pengetahuan yang terdapat di dalam memori seorang guru kepada siswanya. Pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah konsep pembelajaran yang didasarkan oleh sebuah pemahaman terhadap proses pembelajaran yang dilalui siswa. Yang dilalui siswa adalah proses merekonstruksi sebuah pengetahuan serta pengalaman yang dilakukan dan dilalui siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik. Di sini siswalah yang berperan aktif membangun sendiri pengetahuannya melalui pemahamannya. Guru memberikan ruang kepada siswanya untuk berkreasi menuangkan ide-ide mereka sendiri dan secara sadar telah menggunakan strategi belajar mereka sendiri. Melalui pembelajaran konstruktivisme ini, guru memberikan jalan kepada siswa ke pemahaman yang lebih tinggi melalui catatan-catatan yang telah mereka tulis menggunakan kata-kata mereka sendiri. Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa belajar menurut konstruktivisme adalah kegiatan di mana peserta didik merekonstruksi pengetahuannya sendiri dengan cara mencari makna dari apa yang telah mereka pelajari dan melalui ide ataupun konsep yang telah mereka buat. Terima kasih Cahya Kartika Puspitasari telah menyampaikan materi. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Esti Triyuni Rahayu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penyampaian materi berikutnya. Teori belajar konstruktivisme Vygotsky, Lev Semenovich Vygotsky merupakan cendekia yang berasal dari Rusia. Dia seorang ahli dalam bidang psikologi, filsafat, dan sastra. Filosofi Vygotsky yang sangat terkenal adalah mengenai manusia dan lingkungan. Menurut Vygotsky, manusia tidak seperti hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Manusia memiliki kapasitas untuk mengubah lingkungan sesuai keperluan mereka. Pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia kemudian menjadi pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Vygotsky sangat tertarik mengupas esensi dari serangkaian aktivitas bermakna di lingkungan sosial kultural dalam mempengaruhi konstruksi kognitif seorang anak.
Maka dari itu, pemikiran Vygotsky sering disebut sebagai perspektif sosiokultural. Vygotsky mengemukakan pentingnya faktor-faktor sosial dalam belajar, karena selama kegiatan belajar terdapat saling pengaruh antara bahasa dan tindakan dalam kondisi sosial. Dengan mengemukakan bahwa belajar itu harus berlangsung dalam kondisi sosial, terlihat betul bahwa dalam belajar konstruktif. Maka hal ini menjadi para peneliti konstruktif, mereka dikenal dengan nama konstruktivis sosial. Menurut Vygotsky, dasar fungsi mental manusia dibentuk secara alami dan dalam menumbuh kembangkan fungsi mental tersebut, maka manusia membutuhkan peran serta masyarakat dan budaya. Selanjutnya terkait dengan konsep dalam teori konstruktivisme Lev Vygotsky, Ormbrod menjelaskan bahwa Vygotsky berpendapat ada beberapa hal penting terkait dengan teorinya tersebut. Terdapat jalinan hubungan antara anak dan orang dewasa, baik secara formal maupun informal, yang akan memberikan pemahaman terhadap anak mengenai cara mereka berkembang. Semua budaya mempunyai arti pada upaya peringatan ranah kognitif pada anak. Maka, budaya terhadap anak di sini memiliki tujuan untuk membimbing anak menjalani kehidupannya secara produktif dan efisien. Berdasarkan pendapat Vygotsky, perkembangan kognitif anak sangat tergantung pada bagaimana kemauannya dalam menguasai bahasa. Proses perkembangan mental secara sempurna terjadi ketika anak telah melakukan aktivitas sosial. Kemudian, secara perlahan, akan mengalami pendalaman pada kognitif seorang anak bisa digunakan secara bebas. Berdasarkan pendapat Vygotsky, bahwa proses berpikir yang sempurna sangat bergantung pada bagaimana anak melakukan hubungan sosial, seperti halnya berdiskusi, membahas masalah ataupun fenomena, bersama orang-orang yang lebih dewasa dan memiliki pengetahuan lebih darinya. Seorang anak memiliki kemampuan mengerjakan tugas secara sempurna apabila tugas yang diberikan itu sifatnya menantang, maka hal itu akan memberikan dorongan perkembangan kognitif seorang anak dengan optimal. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Esti Triyuni Rahayu telah menyampaikan materi. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Ide Palupi. Kepadanya kami persilahkan. Ada dua prinsip yang perlu diturunkan dari teori konstruktivisme Vygotsky, diantaranya yang pertama, bahasa memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses komunikasi sosial yang diawali dengan proses mengindra terhadap simbol atau tanda. Yang kedua, zona of proximal development, yakni seorang pendidik merupakan mediator yang mempunyai peranan untuk membimbing siswanya mengkonstruksi pengetahuannya. Vygotsky menyebutkan bahwa belajar konstruktivisme ini adalah pengetahuan yang memiliki tingkatan atau jenjang yang disebut dengan scaffolding. Scaffolding memiliki arti memberikan bantuan terhadap seorang individu setelah di tahap awal pembelajaran, pada akhirnya bantuan tersebut akan dikurangi. Kemudian nantinya anak tersebut akan diberikan kesempatan untuk mengemban tanggung jawab yang besar tersebut sesudah anak tersebut memiliki kemampuan sendiri. Adapun bantuan yang diberikan ketika pembelajaran berlangsung bisa berupa pemberian contoh, arahan, peringatan sehingga siswa tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara mandiri. Vygotsky menyebutkan bahwa ada 3 tingkat kemampuan yang dicapai oleh siswa dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapinya, yaitu 1. Keberhasilan yang dicapai secara mandiri, 2. Keberhasilan yang dicapai siswa melalui bantuan, 3. Kegagalan siswa dalam meraih keberhasilan. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Yuliani secara spesifik menyimpulkan bahwa kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky adalah yang pertama, membantu memecahkan masalah. Alat berpikir mampu membuat seseorang untuk memecahkan masalahnya.
Kerangka berpikir yang terbentuklah yang mampu menentukan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Vygotsky berpendapat bahwa alat berpikirlah yang mampu membuat seseorang mampu memilih tindakan atau perbuatan yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memperluas kemampuan. Melalui alat berpikir, setiap individu mampu memperluas wawasan berpikir dengan berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Semakin banyak stimulus yang diperoleh, maka seseorang akan semakin intens menggunakan alat berpikirnya dan dia akan mampu melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepastiannya. Terima kasih Ide Palupi telah menyampaikan materi. Dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Warismanto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya lanjutkan presentasinya. Inti dari teori sosiokultur yaitu penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan budayanya. Dalam artian begini, lingkungan itu mempengaruhi cara berpikir seseorang. Tanpa kita sadari, cara berpikir kita, cara menggunakan alat berpikir kita tidak dapat dilepaskan dari lingkungan yang kita huni, karena lingkungan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Mungkin teman-teman pernah membaca salah satu buku karangan Bertrand Russell, yaitu Sejarah Filsafat Barat. Buku ini yang saya baca juga filsuf, cara berpikir filsuf itu tidak lepas dari lingkungannya, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan filsuf tersebut. Pun di lain hal, kadang pemikiran kita dapat mempengaruhi lingkungan. Pemikiran filsuf malah mempengaruhi lingkungan, bukan lingkungan yang mempengaruhi para filsuf. Kadang juga filsuf pemikirannya mempengaruhi lingkungannya. Selanjutnya, berdasarkan teori Vygotsky menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran. 5 hal antara lain, yang pertama, anak memiliki kesempatan mengembangkan zona perkembangan proksimal atau potensi melalui belajar dan berkembang. Yang pertama ini mirip sekali dengan ibu kita waktu kita kecil. Misalnya kita tidak tahu benda batu misalnya, ibu kita memberitahu bahwa ini batu, ini tanah, ini kupu-kupu, ini baju, ini tanah, jangan dimakan ya. Yang kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada perkembangan aktual. Misalnya peserta didik yang mempunyai potensi kepenulisan, mempunyai potensi public speaking, tidak mempunyai basic menggambar, sama sekali tidak, maka pendidik harus memberikan pengetahuan sesuai dengan tingkat perkembangan potensial pendidik tersebut. Misalnya tadi peserta didik mempunyai basic menulis, maka si pendidik harus mengerti memberikan pengetahuan dengan tingkat perkembangan potensial kepenulisan pendidik tersebut. Yang ketiga, pembelajaran diarahkan pada penggunaan strategi mengembangkan kemampuan intermental daripada intramental. Perbedaan intramental yaitu intermental. Kalau intermental berarti menjangkau di luar diri peserta didik. Kalau intramental berarti hanya di dalam diri peserta didik. Yang keempat, anak diberikan kesempatan mengintegrasikan pengetahuan deklaratif
yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan prosedural untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas-tugas. Pengetahuan prosedural, pengetahuan deklaratif yang kita lakukan itu misalnya contoh membuat makalah, itu kan pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan yang bertahap misalnya ada kata pengantar dan bla 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 sampai kesimpulan. Yang terakhir, proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warismanto telah menyampaikan materi. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, kami persilahkan. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.